Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Widawati dengan NIM 20009511100 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penanganan kelahiran anak babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses beranak atau partus. Proses kelahiran anak babi merupakan perubahan drastis dari suhu yang awalnya konstan 103 derajat Fahrenheit menjadi 36 derajat Fahrenheit. Dari suhu hangat tubuh induk, anak babi akan keluar berpindah melalui leher rahim menuju suatu tempat dengan kondisi dalam keadaan basah serta dingin yang berangin. Anak babi keluar dan terjatuh ke tempat di tengah-tengah alas kering yang sebagian merupakan tumpukan kotoran babi. Hal seperti ini sering terjadi, tetapi sebagian besar anak-anak babi mampu bertahan hidup. Tetapi apabila terjadi stres dalam proses kelahiran atau proses yang tidak berjalan baik, maka akan berpengaruh negatif pada potensi produksi babi. Jika hal itu terjadi pada proses beranak atau partus ini, maka dapat mengakibatkan anak babi tidak tumbuh dengan baik sehingga tidak mencapai berat ideal saat pemotongan. Pada proses partus, ada persyaratan unik yang harus diperhatikan. Setiap individu harus dirawat tersendiri agar dapat mengurangi stres yang dialaminya. Idealnya, anak-anak babi harus dikeringkan pada saat lahir dan dimasukkan ke dalam iklim mikro pada 102 derajat Fahrenheit. Kemudian segera disusui setelah induknya siap. Pada umumnya, proses partus terjadi pada malam hari tanpa pengawasan, kecuali kalau ada pemakluman pada prostaglandin untuk mengatur waktu partus. Kemudian tata laksana anak babi yang baru lahir. Setelah babi dilahirkan, segera lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lalu lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung serta mulutnya. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, peganglah kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan mengisap keluar cairan dari lubang hidung yang dapat merangsang pernapasan. Kadang-kadang, satu atau lebih anak babi yang lahir dari seperindukan ada yang lemah atau terlihat tidak hidup. Periksa bagian tali pusar dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, maka masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan pemberian nafas buatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang 8 cara menangani anak babi yang baru lahir. Cara yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Lalu potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan yang terakhir, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tinctur untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Kemudian yang kedua ialah memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut sebagai gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Pemotongan gigi dapat dilakukan oleh satu orang saja dengan langkah berikut. Yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Kemudian
Dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Pentingnya untuk menghindari pemotongan gigi sampai pada dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi atau lidah. Kemudian yang ketiga ialah memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternak babi. Maka secara rutin lakukanlah pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Kemudian yang keempat ialah mendapatkan kolostrum. Segeralah lakukan pemotongan gigi, kemudian letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama yang disebut kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus segera diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induknya. Yang kelima ialah menyuntikkan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikkan. Jika memang anak babi harus disuntikkan, maka suntikanlah zat besi pada babi yang berumur 3-5 hari dengan 150-200 mg zat besi sesuai anjuran atau petunjuk. Penyuntikan zat besi ini bisa dilakukan di leher atau kaki bagian belakang, tetapi perhatikan ukuran jarum suntik yang sesuai untuk anak babi. Anjurannya pakailah ukuran 21G. Kemudian yang keenam ialah penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan hasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Salah satu cara untuk dapat menerima anak babi yang baru dengan pasti adalah menyatukan anak-anak babi dari induk dengan anak-anak babi titipan dalam satu kotak selama 1-2 jam setiap anak babi tersebut tidak menyusu, hingga mereka mempunyai bau yang sama. Lalu mengolesi anak babi dengan air kencing induk adalah cara lainnya yang dapat dilakukan. Kemudian dapat dilakukan dengan cara menyiram anak-anak babi termasuk induk dengan bau-bauan, seperti obat pembasmi hama atau bau-bauan lain untuk menyamakan baunya. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk juga dapat dilakukan dengan pengganti susu. Adapun komposisi yang diperlukan, yang pertama 1 liter air susu sapi yang telah dipasteurisasi, kemudian 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu. Lalu komposisi yang terakhir ialah telur mentah. Bahan-bahan tersebut dicampur dan disimpan pada temperatur 3 derajat. Campurkan lalu kocok dan sebagian dipanaskan sampai 29 derajat Celcius. Sebelum diberikan kepada ternak, pemberian makan dilakukan dengan menggunakan selang karet yang sesuai dengan menyambungkan ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi dan langsung dipompa ke kerongkongan hingga kira-kira 7,5 cm mengarah
ke daerah jantung. Setiap ekor babi menerima dosis 15 cc campuran pada 5 jam hari pertama setelah lahir dan 20 cc pada hari kedua. Lalu yang ketujuh ialah pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok. Kemudian guna untuk kebijaksanaan dalam mengafkir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana tempat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan pemberian eartag, cap bakar, pilok, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Lalu yang terakhir ialah kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersamaan, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya memperhatikan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman atau stres. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Bersihkan tangan dan alat yang digunakan dengan alkohol, kemudian bersihkan daerah yang akan dibedah dengan menggunakan alkohol, kemudian bagian tadi diolesi dengan iodium tinctur. Lalu skrotum ditekan menggunakan ibu jari tangan kiri ke arah atas dan jari telunjuk ke arah bawah untuk memudahkan pembedahan. Buat sayatan dengan pisau scalpel dari arah atas ke bawah pada kulit skrotum dan diperdalam hingga kantong testis untuk memudahkan proses pengeluaran testis dari kantongnya. Tekan skrotum dengan jari telunjuk dan ibu jari, lalu keluarkan testis dari kantongnya dengan cara ditarik. Potong-potong ligamentum skrotum dan fascia dengan cara menusuk fascia dengan ujung pisau scalpel dilanjutkan ke kaudal. Dorong sisa ligamentum dan fascia ke dalam skrotum hingga yang tersisa hanya spermatid cord yang masih berada di dalam tunica vaginalis. Jepit spermatid cord menggunakan klem. Ikat kuat spermatid cord dengan benang absorbable untuk mencegah terjadinya pendarahan. Jepit spermatid cord dengan klem kedua, lalu potong spermatid cord persis di antara kedua jepitan. Bersihkan bekas luka sayatan pada skrotum dengan alkohol dan berikan iodium tinctur. Tutup kembali bekas sayatan pada skrotum dengan cara dijahit. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan pemeliharaan anak babi yang baru lahir. 3 hari pertama setelah beranak merupakan masa kritis bagi anak babi, sebab anak babi sangat peka terhadap berbagai bahaya. Tanpa bulu-bulu yang cukup untuk melindungi tubuhnya, anak-anak babi sangat peka terhadap udara dingin. Kemungkinan terinjak atau terhimpit pun dapat terjadi pada masa ini. Bahkan kelaparan bila produksi susu induk jelek sehingga anak kekurangan gizi atau lemah. Perhatikan baik-baik anak babi ini bila menjerit kelaparan. Periksa puting susu atau ambing induknya. Bila terasa sangat panas atau sangat dingin, segeralah panggil dokter hewan untuk dibedah. Setelah 3 hari pertama masa kritis berlalu, anak-anak babi akan menjadi lebih baik. Pada masa setelah kelahiran, penting bagi kita untuk mengarahkan anak babi sampai ke ambing supaya mendapatkan konsumsi kolostrum yang terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.